to Dumb Speaker Podcast, sebuah acara yang ngebahas tentang macam-macam dengan cara yang macam-macam dan dengan orang yang macam-macam. Bersama gue Dion Dan gue Evelyn. Kita bakal bahas sesuatu yang seru nih. So, stay tune ya. Halo. Balik lagi bersama dengan kita di Dumb Speaker Podcast. Oke, Yeay. kita hari ini mau bahas apa sih? Kita mau ngomongin tentang kreativitas. Apakah itu kreativitas? Kreativitas adalah, coba saya cari dulu ke laptop saya yang baru ini ya. Iya kan, Cek, kita cek. ibaratnya lagi jadi pembawa berita. Aduh, kita ngomongin tentang kreativitas di masa corona. Ya, karena corona belum akan berakhir sepertinya. Yes. Kalau ibarat lagu dia kayak I'm not going. Ibarat film dia sequel. and you kata you're gonna love me. Nah, lo rasain lo. Jadi Kayaknya lagu jadul ya? Iya. Saya nggak tahu soalnya. Angkatan saya. Yang nyanyi Jehat loh. Jelo yang saya tahu. Anyway, jadi di corona ini yang tidak akan kemana-mana sepertinya dalam waktu singkat, semoga di waktu panjang dia akan pergi. Kita tetap dituntut untuk mesti berkreativitas dong ya. Kayak kalau mau bertahan ya harus berjuang, harus tetap ibaratnya jangan mau tenggelam, harus plung gitu keluar. Harus berpikir lebih besar, melihat point of view yang lebih luas. Yes. Nah, kira-kira nih sehubungan dengan kreativitas di masa corona, ada nggak sih mungkin dalam hidup lu atau orang-orang di sekitar lu yang lu tahu kejadian-kejadian yang kayak, ih gila, nih orang kreatif bener ya? Selama ini nggak pernah nih gue tahu misalnya dia punya bakat terpendam ini gitu. Oke. Kalau nggak tahu sih mungkin nggak juga ya, karena mungkin ada kalau teman-teman dekat kita tahu lah dia tuh orangnya pinter ini, pinter itu. Cuma orang itu jadinya melakukan kayak bisnis baru atau kayak open PO atau kayak bikin hampers lebarannya gitu. Oh iya. Atau yang biasanya ibu-ibu rumah tangga tiba-tiba Instagramnya sekarang penuh dengan masakan. Jadi dia sekarang udah bisa jadi chef restoran Thailand, bisa restoran Korea, bisa. Pokoknya rumahnya udah kayak mall. Kita sebut-sebut merek nggak apa-apa lah ya. Ada Hokben di situ, ada Magal di dalam rumahnya, ya dong. Pokoknya semua restoran ada di situ karena semua bisa dibikin. Sampai ada ipar gue sendiri sebenarnya. Kayaknya dia bakal denger deh. Halo. Halo Lofi. Halo. Baking dari roti tawar sampai roti manis, ada isi, pakai topping. Pokoknya semua dia bikin. Terakhir dia bikin mild crepes, tau gak sih kayak kue yang crepes itu loh. Berikut dengan boba-bobanya, brown sugar boba, semua bikin dari nol sendiri. Luar biasa kan? Oh, jadinya bener-bener kayak dibikin yang nggak mau beli jadi bikin gitu. Iya, saking waktunya banyak. Padahal profesi dia adalah dokter gigi. Oh iya, takut dong kalau dokter gigi. Luar biasa. Makanya kan dia nggak berani praktek. Iya, nggak berani praktek. Iya, jadi di rumah. Ngapain ya di rumah? Bikin roti deh. Habis bikin roti, bikin boba deh. Habis itu bikin tart. Semua udah bisa sekarang. Tapi kalau soal masak-masak mungkin ya hampir setiap orang tuh jadi punya skill masak. Iya. Gara-gara pandemi ini. Yes, betul. Bahkan gue aja yang dari dulu tuh pengen, apalagi perempuan kan, haruslah setidaknya bisa masak sayur lah setidaknya gitu. Rebus air lah. Masak Indomie lah setidaknya gitu kan. Kayak jadi nggak lodoh-lodoh banget itu Indomie. Jadi harus mau jadi pengen ke dapur gitu karena punya banyak waktu. Karena dia juga gitu kan. Mau ke dapur buat makan apa gimana? Kayak udah selesai. Enggak. Gue masak. Oh wow. Jadi kayak bener-bener mau ke dapur, masak, bantuin. Setidak pertamanya bantuin. Iya. Lama-lama nyokap gue males masak kayaknya. Iya. Ini anak banyak banget makannya gitu kan. Kayak gue baru masak udah minta makan lagi gitu. Jadi kayak gue baru selesai, belum masuk menu kedua udah habis. Iya, jadi kayak loh, gimana ya masak lah gitu. Jadi mak gue sekarang Flynn masak. Ya gimana
dong. Kita mau makan, disuruh masak. Iya. Tapi orang kreativitas jadi banyak sekali gitu. Ada yang akhirnya bikin baju sendiri, bisa sablon kaos misalnya. Banyak kreativitas yang muncul karena situasi terjepit. Mungkin ya dibilang kita bilang corona sebagai situasi yang terjepit. Orang jadi kreatif, bikin kopi sendiri misalnya. Jadi desain interior dadakan, dekor kamar. Iya, berubah tema setiap hari. Jadi kayak kamar tuh kan sekarang apalagi karena kita di rumah aja, pasti kamar itu kita pengen bikin jadi senyaman mungkin. Yang dulunya mungkin kita kayak jadiin tempat buat tidur doang, yang kayak ya deh gue mandi tidur di situ udah gitu. Iya. Belum mulai tanaman kebun hidroponik sendiri. Oh iya, banyak kan? banget. Suka banget beli bibit, ayo mulai ditanam-tanam yang mana yang ini. Pocoy. Iya. Tapi menurut gue itu adalah hal yang positif ya, yang bisa kita bawa di saat pandemi kayak gini. Karena ya kalau kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak berkembang. Sedangkan dunia itu terus berputar meskipun dikala lagi ya seperti ini. Nah itu sisi baiknya. Jadi ketika kreativitas muncul, orang-orang yang dulunya statusnya ibu rumah tangga, sekarang jadinya gini, ibu rumah tangga /nya apa? Baker. Ibu rumah tangga /nya apa? Tukang jahit. Yang satu lagi berkebun gitu kayak. Banyak. Guru juga. Guru. Kalau di Instagram gitu kan, sekarang waktunya jadi teacher. Kayak emak-emak sekarang kan banyak nih tugasnya sekarang nih, jadi banyak bebannya. Tapi semangat ya ibunda-ibunda di luar sana. Tetap berjuang ya. Corona ini akan segera berlalu. Iya, pasti akan segera berlalu. Pasti, karena semua tantangan, semua cobaan, semua masalah pasti ada kadaluarsanya. Ya dong, bukan cuma Indomie yang ada kadaluarsanya. Kayaknya Indomie kadaluarsa gue makan juga deh. Iya. Namanya juga udah pakai pengawet ya. Iya. Awet dong. Ada. Nah, tapi kan dalam bulan Juni ini kita sudah akan menjalankan new normal. Oh iya, itu udah mulai banyak dibahas dan harusnya sudah mulai menyongsong ya kepada new normal. Gimana tuh? Kalau menurut gue sih sebenarnya kita jadinya dipaksa untuk keluar untuk melakukan sesuatu gitu. Maksudnya untuk tetap biar roda ekonomi kita tetap terus berputar dan kehidupan kita juga terus berjalan. Tapi pastinya nggak memungkiri banyak orang di luar sana yang kayak aduh takut deh gue gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku yang penting kita tetap menjaga protokol kebersihan itu sendiri dengan cara yang kayak ya kita pakai masker, even kita sehat atau kita sakit pun, apalagi sakit ya, maksudnya kita akan pakai maskernya gitu. Kalau misalnya dulu aku batuk atau aku pilek, aku diajak keluar temen, aku bisa-bisa aja keluar, kayak aku nggak akan berpikir apa-apa. Tapi sekarang mungkin ya kita harus sadar diri sendiri. Betul. Kita harus sadar diri sendiri bahwa kalau gue batuk, gue nggak enak badan aja, demam gitu, kayak ya lebih baik kita nggak usah ketemu orang. Itulah mungkin yang kita bisa namain dengan new normal. Ya mungkin lebih ke new me gitu ya. Cara berpandangan kita yang baru, cara berperilaku kita yang baru, yang lebih sadar diri, lebih mawas diri, lebih sadar situasi, lebih mawas akan situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Karena justru di masa-masa kayak gini adalah masa dimana kita harus semakin ingat nih bahwa benar-benar kita nggak hidup sendiri. Bukannya gini, enggak lah, gua mah dari dulu makan makanan kotor-kotor semua, alat segala macam nggak apa-apa, hidup-hidup aja gitu. Tapi ya oke lah kalau kita hidup. Tapi kan kita bisa jadi pembawa virus gitu misalnya untuk orang lain. Nah, cara berpikir baru nih yang kita mesti pakai sekarang. Oh iya, mungkin gua tahan, tapi belum tentu orang lain atau keluarga gua akan tahan. Jadi oleh sebab itu protokol kebersihan harus kita laksanakan. Kayak gampangnya aja deh, kita sekalian juga mau kasih tahu ke teman-teman supaya mereka juga bisa mawas diri ya. Jaga jarak itu penting.
Karena selama ini dari masa PSBB aja, sebelum new normal aja, banyak banget nih gue ketemu orang-orang yang nggak mau jaga jarak. Yes. Sedangkan menurut gue jaga jarak itu penting. Oke, kalau misalnya kita berpikir kayak ya dia kan teman gue, ya oke lah, nggak apa-apa teman. Yes. Tapi antara kita dengan orang lain yang nggak kita kenal, Yes. ibaratnya kita lagi belanja nih. Ya. Terus kayak ya kalau bisa kita jaga jarak kita, kayak jangan sampai nih kita mau untuk kayak bersenggolan gitu. Iya. Nggak usah dicoba-coba deh gitu Iya. ya. Ibaratnya selama masih bisa ya mau dilakukan gitu. Dijaga jaraknya, dijaga sikapnya. Betul. Jangan kayak senggol kiri, senggol kanan, karena jaga jarak itu penting, social distancing kan. Yes. Kalau ibaratnya kita lagi main bola apa pingpong gitu, terus Tunggu. Apa? Bola pingpong kok gayanya kayak basket ya? Gimana ini enggak maksudnya bola pingpongnya kita taruh ke bawah gitu. Oh. Jadi kalau misalnya satunya kena, terus yang lain itu kan bisa menyebar juga, kayak tuk 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 tuk, tuk gitu. Ya ibaratnya gitu deh, kayak ibaratnya domino. Oh iya, Domino, gue lebih ngerti kalau kayak gitu Iya ya. ya. Bola pingpong menyebar. Iya, kayak domino. gimana ya? Domino. Jadi kalau dominonya dekat-dekat kan kayak satu plok gitu ke Satu semua. dunia kena semua. Tapi kalau misalnya domino pisah-pisah jauh-jauh, Cuma gini dong, jatuh satu, kletak, udah. yang lain nggak jatuh. Nggak ada temennya gitu. Iya, maksudnya itu yang mungkin harus kita sadari ya. Bahkan mungkin kalau kemarin juga udah ada meme-memnya, sampai pipis aja harus social distancing. Oh iya. Ya kan, sampai kayak yes. toilet itu di social distancing, cuci tangan juga social distancing. Apalagi nanti mall-mall udah mulai buka, ya itu deh yang harus kita jaga. Kita harus gak cuma menjaga diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga orang lain. Ya, dan tolong ya berpengertian. Maksudnya gini, kita taat peraturan tapi juga dengan pengertian. Oke. Artinya, misalnya kursi ada 3 nih, yang tengah disilang. Jangan duduk di tengah dong. Ya. Oh iya, peraturannya jangan duduk di tengah. Oke, kita duduk di kursi nomor 1 bertiga. Itu ada juga tuh orang-orang kayak Iya gitu. dong. Jadi kayak antrian, berdirinya di kotak ya, kotaknya jarak-jarak, satu kotak berempat. Sama aja ya. Lagi main game, kan bingung ya. Iya. Maksudnya kita berpengertian dong gitu. Udah ada aturan diberikan bukan untuk dilanggar. Ya. Ada alasannya kenapa ada aturan. Tolong ditaati dengan baik-baik. Betul. Di saat yang lagi kayak gini tuh dibutuhkan apa ya bilangnya, kayak ya kepintaran kita sendiri lah gitu. Yes. Kayak kalau misalnya memang di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu, ya sebarkan video ini supaya mereka tahu. Tolong jangan berhenti di Anda. Kayak WA gitu ya. Pastikan video ini tidak berhenti di Anda, sebar. Pastikan podcast ini tidak berhenti. Iya. Sebar kemana-mana biar mereka tahu bahwa keresahan kita adalah orang-orang tidak mau pakai masker dan tidak jaga jarak. Tapi itu penting sih, sepenting itu gitu. Karena ada negara-negara yang sampai berhasil untuk menekan pertumbuhan virusnya, jumlahnya sampai bahkan virus barunya tuh 0. Karena memang mereka seserius itu memperhatikan social distancing, memperhatikan personal hygiene, kebersihan diri, jaga jarak, itu semua benar-benar memberikan kita banyak dampak positif, terutama di saat ini nih, gitu. Walaupun bukan cuma karena virus sebenarnya kita harus lakukan itu ya. Sebenarnya dari dulu cuci sebenarnya tangan harusnya bagus, ya kan? Ya, Dulu kalau dulu makan ya kan, kayak mau makan pakai tangan kayak cukup pakai es ya, pakai gelas yang udah berair. Iya, Gini doang. gelas TS yang berembun di luarnya, digosok-gosok, udah cuci tangan gua. Iya dong, langsung diaduk-aduk aja nasinya. Betul. Kalau sekarang dan mungkin seterusnya ya. Jangan pakai embun di luar, masukin aja tangannya ke dalam tehnya. Ya dong, dalam tehnya aja diobok-obok biar lebih bersih. Nah, ya selain itu yang harus kita lakukan adalah tetap kayak menjaga dengan minum vitamin C. Yes. Atau kalau bisa berjemur matahari pagi dan mendapatkan provitamin D sehingga tubuh bisa menciptakan antibodi yang lebih baik, ya, itu juga boleh. terus
mungkin sekarang untuk waktu-waktu yang seperti ini kita harus makan makanan yang benar-benar mateng. Ya, Karena makanan bergizi dan imunisasi. 4 sehat 5 sempurna guys. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa kita lakuin di kala new normal kita ini ya. Dan berusaha untuk menimbang-nimbang kegiatan apa yang kita perlu lakukan, apa yang tidak. Yang mesti banget ya silakan dilakukan dengan semua protokol yang ada. Tapi yang kayaknya nggak mesti banget, Ya nggak usah lah gitu. ya kita kayak ya udahlah nggak usah. Iya, walaupun misalnya gue pakai masker, gue lakukan semua protokol dengan baik nih. Tapi setiap hari mau masak hari itu, belanjanya hari itu, jadi tiap hari pergi belanja gitu kan, kayak ya iyalah gitu. Protokol sih protokol, nggak usah keluar tiap hari juga bener. gitu. Nyetoknya boleh nyetok tapi jangan nyetok yang berlebihan. Ya, jadi berhikmatlah, mungkin seminggu belanja sekali untuk kebutuhan seminggu, nanti minggu depan baru belanja lagi. Jadi kan supermarketnya nggak terlalu penuh ya, gitu. Gitu aja sih dari kita. Semoga stay safe everyone. Terus stay healthy. Dan kita bisa menjalankan new normal ini dengan sehat-sehat semua. Plus episode berikutnya kita akan ada tamu spesial untuk segmen baru judulnya Obrol. Jadi pastikan episode berikutnya, stay tune. Dan kalau ada yang punya gambaran siapa kira-kira yang mau kita undang, atau ada yang kayak undang ini dong, tolong deh chat ke kita atau komen di manapun area yang bisa dikomenin. Kita tahu di mana. Pokoknya silakan komen saja, jangan lupa. Jangan berhenti di Anda. Sebarkan.